Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. Guys, hari ini kita akan bicara tentang gelombang elektromagnetik. Salah satu contoh gelombang elektromagnetik, guys, itu adalah gelombang radio FM. Nah, di Indonesia, jangkauan frekuensi radio FM itu ini, guys, 88 sampai 108 MHz. Nah, ini adalah rangkaian pemancar mini FM, guys. Gelombang elektromagnetik itu ditransmisikan lewat antena ini, guys. Rangkaian ini memiliki dua sumber gelombang, guys. Yang pertama, ini, guys, ini adalah rangkaian osilasi L dan C variabel. Ini menghasilkan gelombang pembawa. Dan yang kedua adalah dari mic. Ini dari suara kita, guys, yaitu 20 sampai 20 kHz. Nah, dua gelombang ini dimodulasi di dalam transistor 2N3904. Sekarang mari kita analisa berapa gelombang pembawanya, guys. Ini adalah rangkaian LC. Karena itu, kita bisa menganalisa, kita gunakan hukum Kirchhoff, sigma tegangan sama dengan 0. Nah, ini adalah tegangan dari kumparan, VL ditambah V keluaran C kapasitor, ini sama dengan 0. Berapa besarnya VL di sini, guys? Besarnya adalah L DI dt plus besarnya tegangan yang dikeluarkan oleh kapasitor adalah I muatan per C sama dengan 0. Jika kita sekarang masukkan I sama dengan dQ dt, gokil nih, guys. Maka kita akan mendapatkan persamaan yang bisa kita tulis dalam bentuk L dI, saya tulis ulang, dt plus Q per C sama dengan 0. Ini menjadi L d kuadrat Q dt kuadrat plus Q per C sama dengan 0. Gokil, guys. Ini C. Nah, jika sekarang saya kalikan dengan 1/L untuk mengeliminasi L di sini, guys, maka sekarang saya dapatkan persamaan D kuadrat Q dt kuadrat plus logitis 1/LC dikali Q sama dengan 0. Kita dapatkan persamaan order 2. Di banyak literatur disebutkan bahwa 1/LC ini kita ganti dengan notasi, ini adalah omega kuadrat sama dengan 1/LC. Sehingga omega sama dengan akar 1/LC dan tentu saja omega adalah 2 pi frekuensi, ini adalah 1/LC. Nah, dari sini kita dapatkan rumusan frekuensi sama dengan 1/2 pi akar 1/LC. Jika kita masukkan besarnya L1 di sini, guys, 0,1 mikrohenry dan C4 adalah 100 picofarad, maka sekarang kita bisa mengetahui frekuensi dasar pembawa kita, guys. Dan besarnya pasti di antara ini, guys. Jika kita rubah C4 atau L ini, maka frekuensi pembawanya ada di sekitar ini, guys. Antena ini ternyata sekarang berosilasi dengan frekuensi yang sangat besar sekali. Apa yang terjadi di sini, guys? Ini adalah dasar dari gelombang elektromagnetik, khususnya untuk medan listrik, guys. Jika sekarang saya punya muatan positif, maka dia akan memancarkan medan listrik ke segala arah, guys. Begitu. Jika saya sekarang punya muatan negatif, maka medan listrik akan masuk ke sini, guys. Ini bentuknya, ini adalah E. Nah, jika ini berdekatan, maka tentu saja
look at this, ini adalah E, ini akan berbentuk seperti ini guys. Keluar dan masuk ke muatan negatif. Nah, apa yang terjadi guys pada antena ini? Muatan ini akan bergerak guys, naik turun mengikuti frekuensi yang tadi sudah ditetapkan ini, pakai persamaan ini. Nah, sekarang kita lihat jika di sini ada muatan positif, di sini ada muatan negatif, ini adalah medan listrik yang mengarah dari positif ke negatif. Dan sekarang apabila muatan positif dan negatif ini berdekatan, di sini guys, maka yang terjadi adalah E sama dengan 0. Nah, tentu saja ketika dia mulai mendekat dan akhirnya 0, ini akan menyebabkan medan E juga mengecil guys. Berikutnya, muatan ini akan naik lagi guys. Ini akan naik lagi seperti ini guys, sehingga dia sekarang berarah ke atas medan E-nya guys. Nah, ketika menuju ke sana, maka look at this, ini kecil, mulai ini 0, lalu mulai ke atas, mulai muncul medan E yang arahnya ke atas. Gokil guys. Yang arahnya ke atas. Lalu dia turun lagi, berhimpitan lagi guys. Di sini. Sehingga sekarang ketika dia turun, maka medan E juga mengalami penurunan. Dan sekali lagi guys, ini menjauh, ini menjadi positif, negatif, dan proses berikutnya adalah look at this guys. Dia mulai muncul, ini adalah E sama dengan 0. Lalu ketika berdekatan, ini sangat dekat gitu guys, ini sangat dekat. Lalu ketika mulai menjauh, maka E mulai muncul, mulai besar, mulai besar, mulai besar. Ini sangat besar. Dan kita dapatkan, look at this, look at this. Jika kita sekarang gambarkan medan listrik yang terjadi ketika muatan ini bergerak naik turun, maka kita akan dapatkan hal yang sungguh luar biasa, yaitu look at this guys. Sebuah gelombang guys. Dan inilah gelombang medan listrik, salah satu penyusun dari gelombang elektromagnetik. Gokil ya guys ya. Arah dari gelombang ini tentu saja ke arah kanan. Medan listrik itu bergerak ke atas ke bawah, tegak lurus. E tegak lurus dengan K arah rambatnya. Gokil ya guys. Ini adalah salah satu komponen dari gelombang elektromagnetik. Dan sekarang guys, kita dapatkan gelombang pembawa yang di dalamnya ada gelombang suara kita, itu berosilasi menjadi gelombang medan listrik yang tentu saja tidak membutuhkan medium rambat. Frekuensinya adalah gabungan dari frekuensi pembawa besarannya sekitar 100 MHz dan suara kita guys 20-20 kHz. Nah, medan listrik yang berosilasi terus-menerus ini bagaimana kita bisa mendeteksinya guys? Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara sama guys. Kita pasang antena. Ini adalah antena, look at this. Nah, ketika muatan yang di dalam antena ini terkena pengaruh medan listrik yang berosilasi, membuat ini guys, ini E, membuat muatan ini bergerak juga naik turun. Dan ini akan menghasilkan gokil nih guys. Dan ini akan menghasilkan arus.
karena ada muatan yang naik turun. Sekarang kita gabungkan dengan rangkaian osilasi kumparan, lalu C, gokil nih guys, C, sehingga di sini juga akan terjadi proses resonansi. Nah, tapi perhatikan guys, muatan ini dipaksa oleh medan listrik yang berasal dari pemancar. Oleh karena itu, bagian ini bisa saya gambarkan guys menjadi seperti ini guys. Ini adalah seperti sumber, karena dia memaksa muatan untuk naik turun sehingga muncul I. Ini seperti sumber, lalu ada R tentu saja. Dan di sini ada kumparan dan kapasitor yang bisa kita trim. Ini C variabel. Nah, ini adalah R, ini adalah L, ini adalah C, dan ini adalah VT. Nah, tentu saja VT ini adalah besarnya adalah V0 sin omega T karena dia berosilasi. Nah, sekarang berapa frekuensi resonansi yang bisa kita dapatkan dari rangkaian ini guys? Nah, kita pakai hukum Kirchhoff lagi guys. Ini sigma tegangan sama dengan 0, VT minus VT tentu saja, plus VR plus VL plus VC sama dengan 0. Nah, berapa besarnya ini guys? Masing-masing ini. Perhatikan, ini saya oper ke kanan guys. VL dulu guys. VL tentu saja adalah L DI DT plus VR. VR tentu saja adalah R kali I plus VC adalah muatan per C sama dengan 0. Jika sekarang kita masukkan persamaan I sama dengan dQ dt ke dalam I ini guys, maka kita akan dapatkan sebuah persamaan L d kuadrat Q dt kuadrat plus R I diganti dengan d Q dt plus Q per C sama dengan 0, dan kita eliminasi bagian L, kita kali dengan, nah guys, ada yang terlewat yaitu VT guys. Ini adalah saya lempar ke sini menjadi VT. VT ini menjadi V0 sin omega T guys. Ini bentuk gelombang ini. Nah, kalau begitu guys, ini adalah V0 sin omega T, dan kedua ruas saya kalikan dengan 1/L, karena itu ini jadi hilang. Ini menjadi d kuadrat Q dt kuadrat plus R per L, lalu dQ dt plus logitis 1/LC Q sama dengan V0 per L sin omega T. Logitis guys, kita dapatkan 1/LC lagi guys. Dan ini adalah tuning kita yang dari awal tadi guys, 1/LC logitis. Jadi sama saja guys, ini adalah frekuensi yang didapat yaitu 1/LC. Karena itu frekuensinya adalah 1/2pi akar 1/LC. Kita rubah sedikit demi sedikit kapasitor variabel ini sehingga dia berosilasi sama dengan sumber, sehingga nanti ketika ini kita medan listrik yang ada di sini kita induksikan dengan kumparan kedua, lalu ini akan kita masukkan ke ampli, dan ini akan keluar ke speaker besar guys. Kita bisa mendengar suara kita yang dirubah menjadi sinyal listrik oleh mic dan dibawa oleh gelombang sekitar 100 MHz osilasi yang terjadi pada L dan C ini, dan ini dirubah oleh antena menjadi gelombang elektromagnetik, tetapi hanya medan listriknya saja guys. Medan magnetnya tidak saya bahas di sini guys. Gokil ya guys ya. Bagaimana kita bisa mendengar suara
pembawa acara radio, guys. Kita masih dapati radio-radio analog semacam ini di mobil-mobil kita, guys. Karena mobil kita punya antena yang panjang juga, guys. Ketemu lagi di analisa fisika yang lebih gokil. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom.